Ikuti cerita bersambung manusia harimau dari Sumatera. Selamat mendengarkan. Rasanya orang semacam saya ini tidak punya daya untuk menolong apapun. Diri saya sendiri selalu terancam oleh berbagai macam fitnah. Kami telah mendengar sendiri tadi, suara yang tidak kelihatan orangnya itu. Kami harap saudara menolong, kata Suyono. Dia tidak sanggup menerangkan lebih terperinci daripada itu. Dia yakin bahwa Erwin tentu mengerti apa maksudnya. Tetapi Erwin tidak menjawab. Lalu Suyono memberanikan diri bertanya, "Maafkan saya, suara tadi tentu mengenal saudara. Kalau saudara mengenalnya, tolonglah kami, agar kami jangan diganggu. Karena kami juga tidak akan mengganggu dia. Dia gaib, sedangkan kami dan kita semua orang biasa." Kini dia memasukkan Erwin sebagai orang biasa. Erwin tidak sampai hati untuk tidak mengakui suatu kebenaran, bahwa orang yang ada suara tetapi tidak kelihatan rupanya itu ayah kandungnya, yang sudah lama meninggal dan dikuburkan di dekat kota Panyabungan Tapanuli Selatan. Setelah dibujuk, akhirnya Erwin mau pulang, tetapi dia tidak menyanggupi apa-apa mengenai permintaan Suyono. 3 malam telah berlalu tanpa kejadian yang menghebohkan. Tetapi pada malam keempat setelah kematian waskita, ratusan penduduk di sekitar tempat tinggal Ijah jadi gempar karena menyaksikan perempuan itu melahirkan anak setengah harimau. Mukanya saja yang bagaikan manusia, tetapi selebihnya anak macan. Melihat kenyataan itu, perempuan yang berharap akan mendapat bayi sebagus anak Erwin dan Indah ini jadi histeris. Dia lalu teringat bahwa dulu dia pernah ingin melihat Indah melahirkan anak setengah manusia. Seluruh keluarga Ijah pun malu, bukan buatan. Inilah suatu hukuman bagi orang yang jahat mulut dan busuk hati, pikir mereka. Karena tak tahan malu, Ijah ketika keluarganya lengah pergi ke dapur mencari pisau pemotong daging. Dia ingin mencelakai anaknya, kemudian dirinya sendiri. Itulah jalan yang paling baik. Tidak akan ada bisik-bisikan atau penghinaan yang akan didengar. Bagi dia, mati akan lebih baik daripada meneruskan hidup di dunia ini. Dan dia merasa bahwa semua ini adalah balasan atas dirinya yang pernah buruk. Ijah juga ingat bahwa dia telah mohon bantuan Erwin dan Indah agar dipintakan anak yang cantik. Dia pun meminta agar boleh bertemu dengan Calubuk. Tetapi ketika dia pandangi bayinya yang akan direnggut nyawanya itu, Ijah menangis. "Malang nasibmu nak, ibu yang salah. Kau harus menanggung akibatnya. Mestinya cukuplah aku saja yang dihukum. Bukankah kau tidak tahu apa-apa? Bukankah kau tidak turut mengatai Erwin dan Indah?" Ijah menengadah ke atas dan meminta kepada Tuhan agar dia diampuni. Dia pun meminta kalau boleh Tuhan menjadikan anaknya menjadi bayi biasa. Ijah berkata dengan linangan air mata, "Bapak Calubuk, aku menyesal. Aku mengaku bersalah. Erwin dan Indah, sebelum aku mengakhiri hidup aku mengaku bersalah. Memang aku telah keliru, tidak pernah secara terus terang mengakui dosaku pada kalian." Kemudian perempuan itu berkata lagi, "Hanya Kau Tuhan yang dapat berbuat segalanya. Jadikanlah bayiku ini sebagaimana anak lainnya. Tak usah cantik, asal jangan seperti ini." Dia lalu menangis.
Kemudian pisau diangkat, tetapi ketika dia mau menghujamkannya, dia terjerit. Bayi itu dengan kehendak Tuhan telah berubah menjadi biasa. Ijah kini menangis tanpa dapat menahannya lagi. Tangis syukur dan berterima kasih kepada Tuhan yang telah mengabulkan permintaannya. Benarlah, Tuhan teramat pemurah dan penyayang. Benarlah, Tuhan dapat berbuat apapun yang dikehendakinya. Ijah mencium bayinya, sehingga anak itu pun basah oleh air mata. Lalu anak itu menangis, menandakan kehidupan dan kehadirannya di dunia. Setelah itu Ijah bingung. Dia telah bertekad untuk bunuh diri, dan dia hanya memintakan perubahan bagi anaknya yang tidak berdosa. Permintaan itu telah dikabulkan. Dia tidak minta apa-apa bagi dirinya, karena dia telah bersedia menebus kesalahannya dengan nyawa. Dia harus menebus kata-katanya. Dipandangnya anaknya untuk terakhir kali dan mengucapkan selamat tinggal. Semoga kau selamat di dunia ini. Ibumu bersalah. Ibu menebus dosa dan janji ibu. Lalu Ijah hendak menyudahi nyawanya dengan pisau itu. Tetapi aneh, tangannya tertahan, tak bisa bergerak. Di hadapannya berdiri Jalubuk yang dia begitu ingin ketemu. Dengan badannya harimau dewasa dan muka orang tua berambut putih, dengan mata yang tajam dan amat berwibawa. Tuhan telah mengabulkan permohonanmu. Anakmu sudah jadi anak yang cantik. Mengapa kau ingin meninggalkannya? Siapa yang akan menyusui dan merawatnya? Tanya Jalubuk. Ijah gemetar ketakutan dan bertanya, siapakah kakek yang sakti? Jalubuk menjawab, aku bukan sakti Ijah. Aku dan anakku Erwin adalah justru orang-orang malang yang harus begini. Bukan kehendak kami sampai kami jadi begini. Kadang-kadang menyimpang dari manusia biasa. Siapalah yang suka jadi buruan dan hinaan masyarakat Ijah? Kau tadi baru merasakan, sampai kau mau bunuh diri. Tak ada yang lebih berat daripada malu di dunia ini, bukan? Ijah terdiam, sedih dan terharu mendengar suatu pengakuan dari makhluk yang begitu ditakuti dan dibenci. Rupanya manusia harimau bisa begitu lemah lembut, lebih lembut daripada sementara manusia yang membungkus diri dengan kehalusan palsu belaka. Tetapi saya tadi berjanji akan bunuh diri, hanya meminta agar bayi saya dirubah jadi bayi biasa, kata Ijah. Janji pada siapa? Pada diriku sendiri atau kepada Tuhan? Ijah bingung. Tuhan tidak mau bersahabat dengan orang yang sesat atau menyesatkan diri. Orang bunuh diri adalah orang sesat. Jangan Tuhan dibawa-bawa. Perbuatan sesat karena menurutkan bisikan iblis. Perbuatan baik karena mengikut ajaran Tuhan, kata Jalubuk. Ijah yang termasuk wanita kuat pada agama jadi tambah heran. Orang ini bukan orang sembarangan. Ia berilmu, orang Islam yang tahu akan ajaran Islam. Jikalau begitu, benarlah keadaannya sebagai manusia harimau bukan kehendak sendiri, tetapi karena nasib yang tidak terelakkan. Saya dulu sangat membenci anak kakek, kata Ijah mengakui. Aku tahu, bukan hanya engkau membenci dia. Banyak orang membenci kami karena tidak mengetahui betapa sedih nasib kami. Lalu mereka menganiaya kami, dan keharimauan dalam diri kami jadi bangkit melawan, kata Jalubuk sambil menarik napas. Saya menyesal atas semua kejahilan saya. Sudah, lupakan itu. Yang bernama manusia di dunia ini memang mungkin saja membuat satu atau lain kesalahan. Hanya malaikat yang tidak berbuat salah. Mendengar betapa lapang hati Jalubuk,
perempuan itu jadi tambah terharu dan tambah merasakan betapa jahatnya dia dulu terhadap Indah dan Erwin.